Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Ya Allah, astagfirullah. 5 desa di 2 kecamatan di Lampung Barat porak-poranda akibat diterjang banjir bandang. 3 rumah hanyut. Pembongkaran lapak pedagang Pasar Dekon Lampung Utara diwarnai keributan antar pedagang yang berebut lapak di lokasi penampungan. Ribuan pegawai honorer Bandar Lampung mengantri memeriksa kesehatan sebagai syarat diangkat jadi P3K paruh waktu. Info kebakaran. Sebuah rumah yang bagian depannya dijadikan toko pakaian di Jalan Kayu Manis, Kelurahan Sepang Jaya, Kecamatan Labuan Ratu, Bandar Lampung, kebakaran pada Jumat siang. Api cepat berkobar besar karena di dalam toko banyak bahan-bahan yang mudah terbakar, seperti pakaian dan perabotan plastik. Kebakaran sempat menyebabkan warga panik sebab rumah yang terbakar berada di kawasan padat penduduk. Mereka khawatir kebakaran menjalar ke rumah lain. Petugas menurunkan 4 mobil damkar untuk memadamkan api. Menurut petugas, api berasal dari pembakaran sampah di tanah kosong samping toko. Selain meludeskan bangunan, kebakaran juga meludeskan seluruh dagangan dalam toko berikut uang tunai dan barang berharga dalam rumah korban. Kebakaran tidak merenggut korban jiwa. Kerugian korban ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dua petani bapak dan anak asal desa Tiga Jaya, Kecamatan Sekincau, Lampung Barat, diterkam harimau pada Jumat sore. Korban bernama Amir, umur 58 tahun, mengalami luka bekas terkaman harimau di punggung dan kepala. Sedangkan anak laki-lakinya bernama Alin, umur 25 tahun, selamat dan tidak terluka. Menurut polisi, kedua korban diterkam harimau saat dalam perjalanan pulang dari kebun dengan mengendarai sepeda motor. Saat melintas di jalan dalam kawasan hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan atau TNBBS, perjalanan mereka diadang seekor harimau. Keduanya berhasil selamat setelah korban Alin berteriak meminta bantuan warga. Teriakan itu diduga membuat harimau takut dan kabur. Aktivitas warga di 3 kecamatan di Tanggamus yang jadi korban bencana banjir bandang dan tanah longsor hingga Senin siang belum sepenuhnya normal. Warga masih kesulitan bepergian ke daerah lain akibat jalan desa mereka belum bisa dilewati kendaraan akibat tertimbun tanah longsor. Kecamatan yang diterjang banjir bandang dan tanah longsor, yakni Kecamatan Cukup Balak, Kelumbayan, dan Limau. 2 alat berat diturunkan oleh Pemda Tanggamus untuk membuka akses jalan yang tertimbun longsor. Menurut warga, banjir bandang dan tanah longsor tersebut terjadi pertama kali pada hari Minggu saat hujan lebat. Banjir disebabkan air sungai meluap hingga ke permukiman. Ketinggian banjir bahkan lebih dari 1 meter. Sejumlah pegawai di kantor pemerintah daerah atau Pemda Pesisir Barat Senin sore berusaha menyelamatkan sepeda motor mereka yang hanyut oleh banjir bandang. Namun beberapa motor tidak terselamatkan terbawa arus deras hingga ke hulu sungai. Kejadian serupa juga terjadi di area parkir mobil yang berada di lantai dasar atau basement kantor Pemda. Sebanyak 7 mobil tenggelam, 2 diantaranya bergeser dari tempat semula akibat terbawa arus banjir. Banjir terjadi mulai Senin pukul 16.30 waktu Indonesia Barat yang disebabkan hujan lebat lebih dari 3 jam.
Air hujan di kantor Pemda tidak terbuang sebab debit sungai juga meninggi. Banjir. Nah ini. Selain merendam kantor Pemda, banjir juga merendam permukiman di Kecamatan Pesisir Tengah yang lokasinya tidak jauh dari kantor Pemda. Dua pengendara motor tertimpa truk bermuatan ikan giling yang terguling di Jalan Lintas Timur Menggala, Tulang Bawang, Rabu siang. Kecelakaan tersebut menyebabkan seorang perempuan kritis akibat menderita patah tulang kaki dan satu laki-laki mengalami luka di pundaknya. Kedua korban kemudian dibawa ke rumah sakit. Kecelakaan bermula ketika truk sedang melaju dari arah Bandar Lampung menuju Sumatera Selatan tergelincir diduga akibat jalan licin saat hujan. Truk kemudian terguling dan menimpa para korban yang sedang berada di teras warung saat berteduh dari hujan. Motor kedua korban juga ringsek akibat tertimpa truk. Jenis usaha yang jumlahnya terbatas diantaranya adalah perajin kawat bronjong. Ya, warga yang menekuni usaha tersebut sangat sedikit karena para pembelinya hanya dari kalangan tertentu saja. Perajin kawat bronjong diantaranya adalah Endin, warga Kelurahan Pesawahan, Bandar Lampung. Menurutnya, penjualan kawat bronjong tidak hanya di Lampung saja, namun hingga ke Sumatera Selatan dan Bengkulu. Namun, pembeli kawat bronjong sangat terbatas. Biasanya hanya dari kalangan pegawai pemerintah, kontraktor yang mengerjakan proyek jembatan dan talut, dan pengusaha yang sedang membangun pabrik. Bisa menghasilkan berapa bronjong nih? 15, Itu berapa orang? 2 orang. Oh, 2 orang. Iya. Nah, kalau totalnya sehari berapa semuanya? Kalau 2 orang kan 15 bronjong. Kalau berapa karyawan ini? Ya ada 3 lapak. 3 lapak. 3 lapak jadi 6. Oh, 6. Dikirim kemana aja bronjong nih, Pak? Ya, Palembang, Bengkulu, Jauh-jauh. jauh-jauh. Nah, kalau harga berapa, Pak? Harga. Harga apa tuh? Harga bronjong ini persatuan atau gimana? Satu ada yang 15, satu yang 20. Satu bronjong. Iya. Tergantung ukuran kan. Tergantung ukuran. Tergantung ukuran aja. Nah, kalau dibandingin tahun kemarin, tahun sekarang gimana, Pak? Produksi ini atau pesanan banyak Agak tahun ini? mengurang tadi. Kenapa, Pak? Tahu penyebabnya? Aduh, nggak tahu penyebabnya, Bang. Kita pesen bronjong dengan Pak Willy karena di sini emang udah langganan kita kalau ngambil bronjong. Oh. Memang selain di sini memang nggak ada lagi, Pak? Banyak tempat lain juga ada, cuman di sini kualitasnya bagus dan harganya bagus juga lah, lebih murah dari tempat lain. Oh, gitu. Ya, Kalau boleh tahu untuk apa, Pak, Bapak pesan bronjong? ini kebetulan kita ada kerjaan untuk tebing, tanggul-tanggul sungai, biar nggak longsor gitu. Fungsi kawat bronjong sebagai pembungkus dinding batu untuk menahan erosi dan longsor, serta penstabil tanah di daerah tebing dan sungai. Harga kawat bronjong ukuran 1 x 2 meter dijual Rp20.000 per lembarnya. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Di BW. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya, Ade Anissa, beserta tim redaksi yang bertugas berterima kasih. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.